Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak ibu, sudah siap semuanya untuk belajar? Baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang muatan IPA. Ibu share konten terlebih dahulu ya. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ini merupakan tema 1, subtema 1, PB 3 dengan muatannya yaitu A. Yang akan kita pelajari di sini yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, Ibu harapkan setelah kalian mempelajari ini, kalian mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Jadi, materi kita hari ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, tumbuhan. Minggu lalu kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, siapa yang masih ingat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu apa? Ya, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Dengan ciri khasnya bahwasanya tumbuhan tersebut memiliki bunga. Karena pada bunga terdapat benang sari dan putik, yaitu alat perkembangbiakannya yang diawali dengan proses penyerbukan. Nah, hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Apa sih arti vegetatif? Yaitu perkembangbiakan secara tidak kawin. Di mana perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami, yaitu terjadi dengan sendirinya. Nah, ada juga yang buatan, yaitu dibantu oleh campur tangan manusia. Yuk sekarang kita jelajahi yang mana saja sih tumbuh-tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang sudah Ibu klasifikasikan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang pertama yaitu, ini ibu kita sering kalau memasak menggunakan bawang merah, bawang putih. Ternyata bawang merah, bawang putih itu berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu di dalamnya ini terdapat tunas yang nanti akan menjadi tumbuh, akan menjadi tanaman baru. Nah, jadi bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu berkembang biak dengan umbi lapis. Yang vegetatif alami lainnya lagi, yaitu ada tunas pada pisang. Kemudian yang tumbuh di pinggir daun ini dinamakan dengan tunas adventif. Ini berkembang biak dengan tunas vegetatif alami. Yang berikutnya yaitu umbi batang, contohnya yaitu kentang. Nah, di sininya ada buku-bukunya, yang nanti ketika keadaan cuaca lembab, dia akan tumbuh menjadi tunas baru. Kemudian rizoma. Rizoma itu, ini akar-akarnya seperti ini nak. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma atau akar tinggal, yaitu serai, jahe, lengkuas. Ya. Kemudian di sini ada juga wortel. Wortel ini berkembang biak dengan umbi akar. Jadi akarnya yang akan berkembang biak. Kemudian ada juga spora. Spora ini seperti pakis, tumbuhan paku. Di bawah daunnya ini terdapat kotak-kotak seperti ini. Inilah dia yang akan menjadi bibit-bibit berkembang biaknya tumbuhan. Kemudian ada juga yang berkembang biak dengan geragi. Contohnya adalah rumput teki. Nih, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi, vegetatif alami ini terdiri dari umbi lapis, tunas, umbi batang, rizoma, umbi akar, spora, serta geragi. Bagaimana yang vegetatif buatan? Dengan bantuan manusia. Yang pertama yaitu ada yang mencangkok.
ini dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Ada yang menempel, ada yang dengan cara stek, ada dengan cara menyambung, dan ada cara okulasi. Nah, ini Ibu jelaskan satu persatu lagi. Apa sih prosesnya? Yang pertama yaitu menyambung. Menyambung ini dilakukan pada tanaman yang satu jenis kekeluargaannya. Contohnya seperti tomat dan terong. Nah, seperti ini. Cara yang pertamanya, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Yang kedua, potonglah bagian batang dari tumbuhan yang kedua. Kemudian tumbuhan satu dan tumbuhan dua digabung menjadi satu. Kemudian diikat kedua batang tersebut. Seperti itu. Nah, ini adalah menyambung atau mengenten. Yang berikutnya, mencangkok. Mencangkok ini dilakukan pada tumbuhan yang memiliki batang yang kuat, yang memiliki kambium seperti jeruk, mangga, seperti itu. Bagaimana cara mencangkok yang betul? Nah, seperti ini. Yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya, dibersihkan terlebih dahulu kulit dan kambiumnya. Yang kedua, setelah itu tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Jadi kalian siapkan sabut kelapa, kalian kasih tanah yang akan dibungkuskan ke dalam sini yang sudah dibersihkan. Ditunggu beberapa lama, sampai 3 minggu, 4 minggu, sambil disirami. Setelah tumbuh tunas, baru ini kita potong. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mencangkok. Yang berikutnya yaitu dengan cara menempel atau okulasi. Bagaimana caranya, Nak? Yang pertama yaitu iris kulit bawang yang akan ditempeli. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Nah, ini sudah kita ambil kulit batangnya. Kemudian kita tempel kulit batang yang lain yang ada tunasnya. Kemudian sama, diikat, ditempel, sampai dia tumbuh tunas yang baru. Setelah itu baru kita potong tunas tersebut ini ya. Yang berikutnya yaitu dengan stek. Stek ini bisa dilakukan pada ubi atau ketela, yaitu potongan. Jadi batangnya kita potong-potong, kemudian tinggal kita tanam. Bisa juga dengan bunga mawar, bisa kita kembangbiakan dengan cara stek. Yang berikutnya yaitu dengan cara merunduk. Bagaimana cara merunduk? Rundukkan cabang tumbuhan ini, Nak. Setelah itu, ini cabang tanaman ini kita kasih tanah, kita tutup dengan tanah sampai dia tumbuh tunas yang baru. Kemudian setelah tunas yang baru kita potong sehingga dia bisa tumbuh hasil dari rundukan tersebut. Jadi anak-anak ibu ulangi sekali lagi ya, Nak. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tadi ada berapa, Nak, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Ya, betul, ada 2. Ada yang alami dan ada yang buatan. Bawang merah tadi termasuk perkembangbiakan tumbuhan dengan cara seperti apa, Nak? Ya, betul, umbi lapis. Wortel tadi berkembang biak dengan cara apa, Nak? Betul, umbi akar. Nah, kalau kalian sudah paham semua, Ibu mempunyai 2 tugas. Yang pertama, ayo kalian keliling, cari di lingkungan sekitarnya 5 jenis tanaman yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tulis bagaimana sih cara perkembangbiakannya. Misalnya kalian ketemu bunga mawar, kalian tulis bagaimana cara perkembangbiakannya. Kalian ketemu pohon ceri nih yang sering, kalian tulis bagaimana cara perkembangbiakannya. Setiap anak berbeda-beda ya, sesuai dengan lingkungannya. Nah, kemudian itu tugas yang pertama. Kalau tugas yang kedua apa? Kalau tugas yang kedua, lakukan secara berkelompok. Kalian tentukan pohon mangga,
pohon rambutan. Kalian buat proses mencangkok. Amati prosesnya selama 3-4 minggu. Nah, proses dari kalian pembuatannya, kalian buat dalam laporan pengamatan ya, sebagai tugas portofolio kalian. Jadi, Ibu tunggu dari materi perkembangbiakan secara vegetatif ini. Tugas pertama tadi mencari 5 macam tanaman yang ada di sekitar kalian. Tugas yang kedua, kalian mencangkok sebuah tanaman, amati prosesnya, amati kegiatannya dan tuliskan hasilnya seperti apa. Paham anak-anak Ibu? Baiklah, materi ini aja untuk kesempatan kali ini. Selamat mengerjakan. Ibu harapkan kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar, untuk meraih bintang impian kalian. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.